Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwiru qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para mahasiswa peserta Kukerta IAIN Kerinci tahun 2021 yang saya cintai. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan semua aktivitas kita. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Saya membuat video YouTube ini dilatar belakangi adanya beberapa mahasiswa yang datang kepada saya dan mereka bertanya tentang bagaimana menulis karya ilmiah laporan kegiatan Kukerta DR berbasis pengabdian masyarakat ini. Saya kira pertanyaan itu muncul wajar saja karena mereka masih berada dalam semester 6. Wajar saja mereka belum mengerti, belum paham benar, ya mungkin karena belum tuntas atau selesai belajar metode penelitian atau mungkin bimbingan skripsi, sehingga dia bertanya tentang bagaimana cara menulis karya ilmiah laporan Kukerta ini. Menarik sekali pertanyaannya, maka saya mencoba untuk mengembangkan buku juknis pelaksanaan kegiatan Kukerta dengan cara membuat video ini. Format tulisan sebagai laporan individu. Tulisan laporan diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman 12 dengan spasi 1. Jumlah halaman berkisar 12 sampai dengan 17 halaman dengan margin kiri, kanan, atas dan bawah 2 cm. Format laporan dibuat dalam bentuk digital dengan ukuran kertas BS. Karya ilmiah mahasiswa sebagai laporan Kukerta akan dijadikan sebuah buku berjudul Buku Bunga Rampai. Mudah-mudahan dengan kehadiran buku Bunga Rampai ini menjadi kebanggaan mahasiswa bersama dosen pembimbingnya, telah ada buku yang dibuatnya secara bersama. Judul tulisan individu disesuaikan dengan tema kegiatan yang bersifat sastrawi. Contoh, pemasaran sirup kayu manis di Lubuk Nagodang masa COVID-19. Sistematika laporan tulisan individu ini berisikan beberapa item. Yang pertama berisi judul,
Halaman judul itu ada penulis, ada nama dosen pembimbing. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, metode penulisan, dikemas dengan ringkas, singkat. 4, kajian teori dasar dan ide tulisan. Kelima, kegiatan siklus, ya mungkin pakai 1, 2, dan 3. Keenam, kesimpulan. Ketujuh, daftar pustaka. Dan yang kedelapan, biodata singkat penulis. Adapun langkah-langkah untuk membuat tulisan karya ilmiah sebagai laporan kegiatan Kukerta. Pertama, di sini dijelaskan tentang model halaman judul, atau bisa juga disebut dengan halaman sampul. Itu berisi ada judul, misalnya pemasaran dan seterusnya. Di bawahnya ada laporan kegiatan Kukerta DR berbasis pengabdian masyarakat. Terus nama penulis atau nama peserta Kukerta. Di sini contohnya Al-Hidayah NIM. Kemudian nama dosen pembimbing. Ini yang sangat penting di dalam halaman judul atau halaman sampul nantinya. Kedua, cara buat pendahuluan. Ya memang sebuah tulisan seringkali kita mengalami kegalauan, atau mungkin ya rasanya sulit untuk membuat pendahuluan. Tapi kalau kita coba beransur-ansur dengan teori yang kita pakai, dan mudah-mudahan yang sulit itu akan berubah menjadi mudah. Di sini ada beberapa langkah yang kita buat di dalam pendahuluan. Yang pertama, memulai dari masalah utama dari judul. Apa yang ingin kita fokuskan dari variabel judul. Lihatlah baik-baik, kita pilah dengan variabel judul yang ada, kita tetapkan mana variabel yang pertama, yang paling urgen di dalam judul itu. Kemudian di dalam pendahuluan ini juga kita harus dapat merujuk pada beberapa literatur, ya berkisar misalnya 5-10 referensi yang kita gunakan untuk memperkuat tulisan kita pada pendahuluan. Yang kedua, di dalam pendahuluan ini juga kita harus memperjelaskan masalah yang kita temukan. Kita tahu bahwa masalah itu adalah teori tidak sesuai dengan praktek. Jadi kesenjangan itulah yang disebut dengan masalah, dan itulah yang kita carikan solusinya. Ketiga, membuat pertanyaan penelitian. Ini juga tergambar di dalam halaman pendahuluan. Dibuat pertanyaan penelitian. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan tulisan kita. Keempat, kita juga harus memperjelaskan rencana solusinya. Apa kira-kira gambaran umum tentang solusinya? Bagaimana kita bisa keluar dari kemelut masalah itu? Kelima, di dalam pendahuluan juga kita membuat dan memperjelaskan tujuan tulisan. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Penelitian yang bagus dan memiliki tujuan yang jelas. Tentu dia harus
mempunyai metode penelitian. Karena metode penelitian ini adalah alat yang digunakan oleh penulis untuk bisa sampai kepada tujuan yang ditentukan. Metode penelitian di sini ada beberapa item yang digunakan. Pertama adalah pendekatan yang dipakai. Misalnya, pendekatannya apakah kualitatif atau kuantitatif. Dia bisa bersifat lapangan dan bisa bersifat pustaka. Ini juga harus disesuaikan dengan penelitian kita. Yang kedua, sumber data. Sumber data itu juga harus jelas. Apa berupa orang? Kalau orang, ya jelas siapa dia. Apa dia berupa dokumentasi? Ya buku mungkin, ya jurnal mungkin, dan lain sebagainya. Ini juga harus jelas, dicantumkan dengan jelas. Ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah cara kita mengumpulkan data, cara kita memperoleh data, sehingga data itu bisa terkumpul, tentu dengan cara teknik pengumpulan data ini. Bisa kita lakukan dengan cara observasi misalnya, interview misalnya, dokumentasi misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga data itu bisa kita miliki. Yang keempat, teknik analisa data. Teknik analisa data ini adalah cara mengolah data. Ketika data itu sudah terkumpul, maka kita olah dan kita analisis dengan metode analisis kita. Ya mungkin ada perbedaan antara analisis yang kualitatif dengan analisis yang kuantitatif. Tentu ini kita sesuaikan dengan pendekatan penelitian kita. Namun yang perlu diketahui bahwa metode penelitian dalam tulisan ini itu dibuat ringkas, ya tidak panjang lebar, tetapi hanya menggambarkan sepintas bagaimana kita bisa menerapkan tulisan dalam prakteknya. Yang keempat, kajian teori dasar. Kajian teori dasar ini sama dengan landasan teori, atau seringkali juga kita sebut dengan tinjauan literatur yang disusun untuk memperkuat ide tulisan. Atau bisa juga orang menyebut dengan kerangka teori. Jadi tergantung orang yang menggunakannya. Yang kedua, di dalam kajian teori dasar ini juga kita harus melihat riset orang yang terbaru dan bandingkan dengan punya kita. Kira-kira nanti akan jelas apa yang baru pada tulisan kita. Inilah merupakan produk keunggulan kita yang baru. Ketiga, sumber referensi. Ya, ini juga beragam, silakan dipilih para mahasiswa. Apakah kita mengambil referensi dari buku, dari jurnal, hasil penelitian orang lain, dan lain-lainnya. Kelima, kegiatan siklus. Ya, siklus ini ya mungkin bisa disebut dengan tahapan kegiatan. Ya, tahapan itu bisa tahap pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa juga disebut fase penerapan di lokasi penelitian tentang teori yang disusun. Jadi penerapannya itu memang tuntas, ya mulai dari 1 sampai seterusnya, dan semuanya selesai. Kedua, kegiatan siklus adalah kegiatan praktek terapan di lokasi bersama anggota kelompok masyarakat yang ditentukan. Jadi memang mahasiswa Kukarta itu harus memilih
kelompok yang ada di dalam masyarakat. Jadi tidak semua masyarakat yang kita jadikan sebagai objek terapan keilmuan ini, tetapi kita pilih ya salah satu kelompok sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan sesuai dengan masalah yang ada di dalam kelompok itu. Ketiga, ya mungkin kita punya dokumentasi berupa foto, berupa video. Nah, dokumentasi ini kita masukkan dalam bagian utama ya kegiatan Kukerta ini. Jadi tidak terletak di lampiran. Ya, bukan dia sebagai lampiran, tetapi dia sebagai bahan utama. Silakan masukkan dan berikan komentar, berikan maksud serta analisis terhadap foto atau video yang disisipkan di dalam halaman utama pada kegiatan ini, sehingga dia menjadi kelihatan jelas dia beraktivitas. Yang keenam, simpulan. Ya, kesimpulan ini dibuat untuk menjawab tujuan penelitian dengan satu paragraf yang ringkas yang berisikan kesimpulan temuan. Jadi dia tidak berpanjang-panjangan. Dalam kesimpulan ini juga berisikan tentang rekomendasi. Ya, ini dibuat dalam satu paragraf. Yang kedua, dan ditujukan kepada siapa yang akan kita berikan rekomendasi. Ketujuh, daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini adalah kumpulan dari daftar bacaan yang kita baca, yang kita gunakan dan kita kutip di dalam tulisan kita. Maka kita buat daftar pustaka ini berdasarkan referensi itu. Ini ada beberapa contoh bisa dilihat di sini. Misalnya Rama Yulis ya, dalam kurung 2020, judul buku Jakarta, terus penerbit Kala Mulia. Ini untuk buku. Yang kedua, Ifah Al-Walidah dalam kurung 2017, terus ada judul tulisannya, ada nama jurnalnya, dan seterusnya. Ini untuk jurnal. Yang ketiga, Ahmad Dhani, ini ketua kelompok, dan seterusnya. Ini adalah contoh untuk membuat wawancara, dalam bentuk wawancara. Inilah beberapa contohnya. Yang kedelapan, biodata. Biodata berisikan identitas penulis. Ya, silakan buat. Mungkin penulis akan tahu bahwa apa yang harus ditulis yang penting-penting saja, tidak terlalu lebar, tapi ringkas. Silakan buat dengan baik. Ketika tulisan karya ilmiah itu sudah selesai, sudah tuntas, maka penulis atau peserta Kukerta itu bisa ngecek supaya terjauh dari perbuatan plagiasi dalam tulisan. Jadi silakan cek dengan Turnitin boleh, atau dengan checker plagiasi boleh, agar kita mengurangi ya kejelekan plagiasi itu. Kemudian laporan individu itu yang sudah ditulis secara sendiri-sendiri, lalu itulah yang diserahkan ke KKP, ya ketua kelompok. Nah, jadi serahkan dalam bentuk file copy. Serahkan ke KKP untuk digabungkan menjadi laporan kelompok atau laporan bersama dengan teman-teman yang lain dalam satu kelompok menjadi satu kelompok.
dalam bentuk softcopy file. Kemudian selanjutnya KKP atau ketua kelompok itu mengedit, ya ini mungkin tugas dari KKP sendiri, ya bagaimana dia bisa mengedit dan memformat menjadi buku, ya jadi satu buah buku. Silakan penomoran dari 1 sampai terakhir sampai selanjutnya menjadi sebuah buku. Kemudian setelah diformat, maka diserahkan ke DP Kukerta. Nah, nantinya DP Kukerta akan menilai, ya mengedit sehingga menjadi buku bersama antara mahasiswa dengan DP Kukerta. Jadi di situ bisa dia berperan sebagai editor DP itu. Kemudian diserahkan ke LP2M IAIN Kerinci. Itulah semua yang dapat dilakukan dalam video ini. Mudah-mudahan mahasiswa akan bisa terbantu di dalam membuat karya ilmiah ini, bisa selesai dengan baik, bisa selesai dengan cepat tugas dan laporan kegiatan Kukerta ini. Dan kami juga mendoakan seluruh mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan Kukerta ini hendaknya berada di dalam keadaan sehat walafiat, namun juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Moga-moga ya kegiatan Kukerta ini akan menjadi ibadah, tidak hanya sebagai bentuk pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi juga adalah amal kebajikan bagi kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang setimpal untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.